Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Askahudan Najmi Tanjung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program pangkat, program faktorial, dan program Fibonacci menggunakan void dan recursive. Pada awal program, kita buat file header program terlebih dahulu, di mana file header program yang kita gunakan yaitu iostream, agar fungsi cout, fungsi cin, dan fungsi inline dapat dikenal pada program ini. Selanjutnya, kita ketikkan using namespace std. Kemudian, kita mulai untuk membuat function. Sebelumnya, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel dan tipe data yang akan kita gunakan pada function, di mana variabel yang kita gunakan ialah hasil dengan tipe data integer. Selanjutnya kita buat function untuk program pangkat, di mana void x dengan variabel integer a, integer b, di mana kita akan menggunakan rekursif, di mana jika nilai b sama dengan 0, maka program akan melakukan proses berupa mengeluarkan nilai hasil sama dengan 1. Jika tidak, maka nilai x eksponen a, b dikurang 1 adalah hasil sama dengan a dikali hasil. Selanjutnya, kita buat function untuk faktorial, di mana void fact dengan variabel integer c dengan statement berupa jika c sama dengan 1, maka program akan melakukan proses di mana hasil sama dengan 1. Jika tidak, maka program akan melakukan eksekusi di mana fact c dikurang 1 hasil sama dengan hasil dikali c. Selanjutnya kita masuk ke function Fibonacci, di mana void Fibonacci dengan variabel n bertipe data integer dengan statement berupa kita deklarasikan variabel beserta tipe data yang akan kita gunakan pada function Fibonacci ini, di mana nilai x sama dengan 0 yang bertipe data integer, nilai y sama dengan 1 dengan tipe data integer, nilai z sama dengan 0 dengan tipe data integer, dan nilai i dengan tipe data integer. Selanjutnya, kita buat pernyataan perulangan di mana i sama dengan 1 sampai i kecil sama n dengan perulangan i++. Dengan statement berupa kita mencetak nilai x, di mana x ini merupakan nantinya adalah deret dari bilangan Fibonacci. Kemudian kita akan melakukan proses berupa menjumlahkan nilai x ditambah y dan menyimpannya pada variabel z. Kemudian memasukkan nilai y kepada variabel x dan memasukkan nilai z kepada variabel y. Setelah kita membuat ketiga fungsi di atas, selanjutnya kita masuk ke program utama. Untuk memulai program utama ini, kita perlu membuat main program utama, di mana kita menggunakan integer. Selanjutnya kita deklarasikan variabel beserta tipe data yang akan kita gunakan pada program utama ini, di mana variabel yang kita gunakan ada a, b, m, n, dan pil dengan tipe data integer. Selanjutnya kita buat cetakan untuk menampilkan pilihan program-program yang akan kita buat, di mana pilihan programnya terdiri dari yang pertama ada program pangkat, yang kedua ada program faktorial, dan yang ketiga ada program Fibonacci. Selanjutnya kita buat keluaran untuk memasukkan pilihan dari ketiga pilihan yang telah kita berikan, dan kita simpan pada variabel pil. Kemudian kita buat switch case, di mana switch pil yang terdiri dari case satunya itu yaitu pertama kita inputkan nilai m, di mana switch case 1 ini adalah program pangkat.
Langkahnya yaitu kita masukkan bilangan dan kita simpan pada variabel M. Kemudian untuk nilai pangkatnya, kita simpan pada variabel N. Kemudian program akan memanggil function eksponen M, N. Setelah itu program akan mencetak nilai M pangkat N adalah serta memanggil nilai hasil dari function eksponen. Kemudian untuk case 2 yaitu program faktorial, statementnya yaitu kita akan menginputkan batas bilangan untuk bilangan faktorialnya dan menyimpan pada variabel B. Kemudian kita panggil program functionnya yaitu fact B. Kemudian kita mencetak nilai faktorial dari bilangan B adalah dan memanggil hasil agar nanti ditampilkan pada layar. Kemudian untuk case 3 yaitu program Fibonacci, kita buat keluaran untuk memasukkan banyaknya deret Fibonacci yang kita inginkan. Kemudian kita simpan pada variabel A. Selanjutnya kita panggil function dari Fibonacci A. Selanjutnya, jika nilai pil yang kita inputkan tadi selain dari 1, 2, dan 3, maka kita menggunakan default dengan statement berupa angka yang Anda masukkan salah. Nah, langsung saja kita running program yang kita buat. Nah, misalkan kita ingin mencari menggunakan program pangkat, maka kita akan memilih angka 1. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan bilangan, misalkan kita inputkan 2, dan pangkatnya 3, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Lalu bagaimana sih bentuk jalannya program pangkat ini? Pertama, tadi kita disuruh untuk memasukkan nilai M-nya 2. Dan nilai N-nya sama dengan 3. Kemudian, program memanggil function eksponen 2,3. Di mana fungsinya yaitu jika nilai B sama dengan 0. Di sini berarti nilai A-nya sama dengan M dan nilai B-nya sama dengan N. Selanjutnya kita coba untuk running program lagi. Di sini kita mencoba untuk menginputkan program yang kedua yaitu faktorial. Misalkan kita ingin mencari nilai faktorial dari 3. Maka faktorial dari 3 itu adalah 6. Nah, untuk jalannya program ini ialah pertama, kita disuruhkan untuk memasukkan nilai B sama dengan 3. Tadi kan. Kemudian program memanggil fungsi faktorial, di mana fungsinya yaitu nilai C sama dengan 1. Berarti kan nilai C kita 3. Karena sudah memenuhi, maka kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Berarti nilai faktorial 3 dikurang 1, berarti hasil sama dengan hasil dikali C. Selanjutnya, untuk nilai C sama dengan 2, berarti faktorial 2 dikurang 1 sama dengan hasil sama dengan hasil dikali C.
Kemudian untuk nilai faktorial C sama dengan 1, berarti nilai hasilnya sama dengan 1. Karena nilai C1 itu hasilnya sama dengan 1, maka kita masukkan ke rumus di atasnya, yaitu berarti nilai hasil kita yang terakhir itu 1, dikali nilai C kita 2. Berarti nilai faktorialnya sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan nilai hasilnya ke faktorial yang faktorial 3. Berarti nilai hasil kita yang terakhir itu 2, dikali nilai C kita 3. Sama dengan 6. Nah, begitulah bentuk jalannya program faktorial ini. Selanjutnya, kita coba untuk running program lagi, di mana pada runningan ini kita mencoba untuk menginputkan angka yang ketiga, yaitu program Fibonacci. Di mana kita ingin mencari 4 deret pertama dari deret Fibonacci ini. Maka outputnya yaitu 0, 1, 1, 2. Maka bagaimana sih bentuk jalannya program dari program Fibonacci ini? Nah, tadi kita menginputkan nilai A-nya sama dengan 4. Kemudian program memanggil nilai Fibonacci A, berarti nilai Fibonacci 4, di mana fungsi Fibonacci kita yaitu, berarti kan fungsi Fibonacci kita ini, berarti nilai N kita sama dengan nilai A. Di mana kita mendeklarasikan terlebih dahulu nilai X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1, dan nilai Z sama dengan 0. Kemudian bertemu dengan pernyataan perulangan yang dimulai dari I sama dengan 1, kemudian I kecil sama N, berarti 1 kecil sama 4. Apakah pernyataan ini benar? Ya, karena pernyataan ini benar, maka kita disuruh untuk mencetak nilai X, di mana nilai X kita 0. Kemudian, kita menjumlahkan nilai X ditambah Y, dan menyimpannya pada variabel Z, sehingga nilai Z kita adalah 1. Kemudian, menukarkan nilai X dengan Y, di mana nilai X kita berarti sekarang 1, karena nilai Y kita yang terakhir itu 1. Dan nilai Y sama dengan Z, nilai Z kita 1. Kemudian kita bertemu dengan I++, berarti I kita sama dengan 2. Apakah 2 kecil sama dengan 4? Benar, karena benar, maka kita cetak nilai X. Sehingga nilai outputan kita sekarang yaitu 0 dan 1. Karena nilai X yang terbaru yaitu 1. Kemudian Z sama dengan X ditambah Y. Nilai X kita 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan nilai X kita sekarang sama dengan 1. Dan nilai Y kita sekarang sama dengan 2. Kemudian bertemu dengan I++, sehingga nilai I kita 3. Apakah 3 kecil sama dengan 4? Benar, karena benar. Kita cetak nilai X lagi, di mana nilai X kita sekarang yaitu 0, 1, dan X yang terbaru itu 1. Kemudian nilai Z sama dengan X ditambah Y. Nilai X kita yang terakhir itu 1 ditambah 2. Sehingga nilai Z kita sekarang 3. Dan nilai X kita sama dengan Y. Y kita yang terakhir 2. Dan nilai Y sama dengan Z. Nilai Z kita yang terakhir 3.
Kemudian bertemu dengan I++, sehingga nilai I kita 4. Apakah 4 kecil sama dengan 4? Benar, karena benar, maka kita mencetak nilai deret lagi, sehingga nilai deret kita sekarang adalah 0, 1, 1, dan 2, karena nilai X yang terakhir itu 2. Kemudian nilai Z sama dengan nilai X ditambah nilai Y. Sehingga nilai Z kita sekarang 5. Kemudian nilai X sama dengan Y, di mana nilai Y kita yang terakhir itu 3, dan Y sama dengan Z, karena nilai Z kita yang terakhir itu 5. Kemudian kita bertemu dengan I++, sehingga I sama dengan 5. Apakah 5 kecil sama dengan 4? Salah, karena salah, maka program ini berhenti. Sehingga output yang akan keluar nanti adalah 0, 1, 1, 2. Nah, begitulah bentuk jalannya program dari program yang ketiga, yaitu program Fibonacci. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.